bergabung dengan kita. Ya, baik. Oh iya, ya siap. Izin Pak Dani nanti sebentar lagi bergabung. Saya lupa record kayaknya. Baik, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada namanya em, bahkan akun standar atau BAS. Ya, BAS itu sekali lagi digunakan untuk mencatat transaksi. Ya, nanti catat transaksinya pakai akunnya itu. Cuman untuk eh, kali ini ya kita nggak pakai kode basnya, kita akan pakai em, namanya saja karena ini cuma proses belajar, tapi dalam pelaksanaannya pun inilah yang dipilih ya. Nanti karena sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan, maka kode akunnya apa itu sudah standar uraiannya harus begitu. Tapi untuk tujuan belajar kita akan pakai namanya saja ya Bapak Ibu ya, biar nanti lebih eh, mudah dimengerti gitu ya. Kita nggak akan pakai kode. Bapak punten, Kemudian Bapak silakan Bu. punten. Iya Bu. Ini nanti ke depannya ini kita belajar tentang catatannya secara manualnya dulu atau memang nanti kita diberikan apa pemahaman untuk bagaimana penggunaan aplikasinya atau gimana ya Pak? Kita manualnya dulu Bu. Oh, manualnya dulu. Kita manualnya dulu biar nanti ada gambaran di belakang ya. Karena Oh kalau iya iya baik aplikasi Bapak. nanti ngeklik-ngeklik aja ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita, Iya iya Pak. tapi betul. Tapi tadi saya kenalkan saja aplikasinya ada, tapi tetap ya kita belajarnya yang manual ya Bapak Ibu ya. Nanti yang jurnal ya. Jurnal ya jangan salah ini ada debit kreditnya, ada uriannya ya gitu ya. Bu. Ya. Oke, Pak, iya, terima kasih Pak. siap. Terima kasih. Jadi begitu. Kita nanti akan belajarnya gitu ya. Kita nggak pakai kode, tapi kita pakai nama uraiannya. Cuman tadi kode itu sudah diatur oleh Menteri Keuangan. Kemudian tadi yang seperti tadi akuntansi pemerintah nanti membutuhkan buku besar akrual dan buku besar kas ya. Jadi buku besarnya nggak cuma satu ya Bapak Ibu ya. Ada dua nih, akrual sama kas. Karena tadi kebutuhan untuk pelaporannya berbeda ya. Kemudian ada juga nanti penggunaan jurnal antara atau transitoris pada transaksi yang melibatkan rekening kas negara. Dan nanti ke depan pertemuan ketiga keempat sama Pak Dani nanti akan diperdalam lagi tentang jurnal antara karena ini nanti melibatkan belanja dan aset tetap kemudian sampai dengan penyusunan laporannya. Kemudian yang berikutnya lagi dipengaruhi oleh sistem aplikasi yang terintegrasi yang digunakan oleh pemerintah. Ini memang sedikit unik ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dimaklumi ya karena kadang-kadang akhirnya akuntansinya yang harus menyesuaikan aplikasi. Ya, jadi kadang-kadang harusnya kan ya aplikasi itu menyesuaikan akuntansinya atau standar bakunya gitu ya. Tapi kadang-kadang ya harus ada di tengah jalannya nggak akan bisa itu. Jadi kadang-kadang kita harus menyesuaikan di sisi aplikasi sehingga nanti mungkin kalau Bapak Ibu lihat jurnalnya kok aneh Pak. Ya memang begitu karena nanti ada ditarik oleh aplikasi untuk tujuan yang berbeda. Itu Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan lagi mau didiskusikan? Atau Pak Dani sudah bergabung? Oh, belum. Baik. Ada pertanyaan Pak, Pak Silakan. Bang. Ya, ini Pak, kalau tadi kan jurnalnya ada dua ya, jurnal kas sama jurnal aktual. Nah, itu Hmm. dia bentuknya sama kayak jurnal khusus apa jurnal umum Pak bentuknya Pak? Sama-sama jurnal umum, Bu. Oh, sama kayak jurnal umum. Sama-sama Iya. jurnal umum. Ya. Jadi bentuknya Terus, ada jurnal hmm, umum. Tapi karena nanti akan diposting ke buku besar yang berbeda, ya, buku oh besar iya. berbeda akan diambil untuk penyusunan laporan yang beda juga. Gitu Oh, tadi. terus yang kan pasti itu ada buku besar akrual. Nah, itu pasti kan nanti kan ada piutang gitu ya Pak ya. Ada buku pembantunya nggak tuh Pak? Nah, kalau buku pembantu ada, Bu, tapi kita nggak bahas hari ini ya, tapi ada Oh, buku besar pembantunya ada. Cuman karena sistem itu enak, maksudnya mereka itu canggih gitu ya. Biasanya eh, di difilter langsung oleh sistem itu mungkin kita nggak perlu sampai jurnal buku bantu yang kayak kayak piutang kepada tuan A, tuan B, tuan C iya. gitu.
enggak, Wah, tapi mereka si sistem ini bisa istilahnya memfilter sendiri, Bu. Jadi kalau kita butuh rincian itu manggil dari sistem biasanya sudah cukup. Tapi itu tadi kalau dibilang besar membantu untuk nanti menghasilkan report rinciannya, sistem ini sudah bisa memfasilitasi itu kira-kira demikian. baik, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Bu. Bapak ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ada buku besar kas dan ada buku besar akrual. Oh ya, Bapak Ibu ini materi ada di GCR ya. Saya tadi sudah sampaikan belum ya? Monggo kalau mau diambil dulu, sambil dibaca-baca dulu, atau eh, kalau lihat di sini terlalu kecil, nanti bisa diambil di sana ya. Bapak Ibu bisa lihat di GCR, bisa ambil dari GCR materi ini. Ya, baik, Baik, Pak. ya. Ini ada buku besar kas dan buku besar akrual. Jadi buku besar kas itu mencatat transaksi realisasi anggaran seperti estimasi pendapatan yang dialokasikan, allotmen belanja, realisasi pendapatan LRA, realisasi belanja, eh, pengembalian pendapatan lapor LRA dan pengembalian belanja itu pakai buku besar ini. Kemudian nanti buku besar akrual itu digunakan untuk menyusun laporan-laporan yang tadi melalui jadi informasi yang ada di sana itu mencatat transaksi akrual antara lain untuk realisasi pendapatan yang LO ya Bapak Ibu ya, karena kita double kalau yang pendapatan yang di sini ini yang sifatnya cash ya, terima uang, tapi kalau yang di sini ini yang basisnya akrual. Bapak Ibu kemarin sudah dibahas kan ya pas sama akrual ya, basis kas dan basis akrual ya, bahwa pemerintah ini basisnya akrual. Jadi mencatat ketika sudah timbul haknya, hak tagihnya ataupun hak bayarnya atau kewajiban bayarnya, gitu ya. Jadi yang di sini ini yang sifatnya akrual. Ya, sementara yang di sini itu yang sifatnya cash basis, gitu ya. Kira-kira demikian. Ini yang uh, kasnya, pengeluaran keuangan negaranya. Kemudian di sini juga akrual itu untuk beban, jadi termasuk depresiasi tadi kan sebenarnya tidak ada tuh di laporan realisasi anggaran ya, adanya di buku besar akrual, adanya di realisasi beban yang ada di sini. Ya, kemudian kas di bendara pengeluaran untuk UP, uang persediaan, ada satuan kerja pemerintah, kas di bendara penerimaan, penyusutan dan amortisasi itu pakai aktual, kemudian penyesuaian lain yang dibutuhkan seperti eh, beban bunga, ya beban bunga yang harus dibayar pemerintah itu biasanya juga karena namanya beban belum yang aktual itu belum dibayar, nanti munculnya ada di sini. Kemudian aset seperti aset tetap dan aset lainnya serta reklasifikasi aset nanti masuknya ke yang di sini Bapak. Oke. Ini yang buku besar akrual dan ada buku besar kas. Yang buku besar kas itu menggunakan standar kas yang selama ini telah digunakan dalam cash steward akrual, kemudian menghasilkan laporan realisasi anggaran. Kalau yang buku besar akrual tadi ya, yang di sini ini itu eh, pakai jurnal akrual sesuai dengan siklus akuntansinya. Kemudian nanti akan menghasilkan LO, LPE dan baca. Ya. Oke, demikian Bapak. Jadi ada dua yang perlu kita catat ya, ya cuma satu gitu ya. Nah, kita masuk ke anggaran. Jadi jurnal anggaran digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan penetapan hukum atas Undang-Undang APBN dan atau PBNP serta dokumen keuangan negara yang diatur dalam rincian APBN atau APBNP dan pelaksanaannya yang ada di DIPA. Di pemerintah pusat itu namanya DIPA. Jadi begitu APBN disahkan gitu ya, kita bisa mengatakan bahwa ini yang akan dilakukan pemerintah, ini anggarannya pemerintah. Nah, saat itulah kita bisa mencatat adanya anggarannya. Ya, anggarannya ada. Nah, kemudian anggaran APBN ini kalau di pemerintah pusat diturunkan ke DIPA. DIPA itu daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah, kalau Bapak Ibu di pemerintah daerah, kalau nggak salah namanya DPA. Ya, jadi pemerintah daerah kemudian turun ke dinas-dinas atau satuan kerjanya, itu namanya
Kalau nggak salah DPA. Nah, kalau di pemerintah pusat namanya DIPA. Jadi dari APBN disahkan itu turun ke DIPA. Penggunaan jurnal anggaran ini erat hubungannya dengan tujuan manajemen anggaran dan tidak dimaksud dalam rangka penyusunan penyajian laporan keuangan pemerintah yang bersifat umum. Jadi nanti Bapak Ibu yang disajikan ke umum kepada masyarakat atau pengguna laporan keuangan itu yang realisasi anggarannya saja yang sudah jadi. Jadi kalau eh, jurnal anggarannya itu pentingannya untuk lebih ke manajerial. Ya, manajerial itu maksudnya apa? Kayak nanti misalkan bendahara pemerintah itu kan harus bayar ya Bapak. Tapi kadang bayar itu kan tergantung kontrak misalkan. Misalnya kayak kampus nih, kampus bangun gedung 200 miliar. Artinya kalau sudah ada anggarannya berarti kampus itu boleh bangun gedungnya. Artinya nanti akan ada pengeluaran sebanyak 200 miliar. Nah, ini perlu dijagain. Jangan sampai uang negara habis sebelum 200 miliar ini terbayar. Kira-kira gitu kan. Makanya ada pencatatan nanti di sana, di sisi pemerintah, di sisi manajerial, mencadangkan uang untuk pembangunan gedung ini. Tuh. Jadi ini lebih ke sana. Nah, nanti yang disampaikan kepada masyarakat adalah realisasi anggaran dan realisasinya. Jadi tidak menyampaikan ke masyarakat, oh eh, ada yang belum terbayar sekian itu nggak sampai segitu. Itu cukup di level manajerial pengaturan kas negara. Jadi gitu ya Bapak Ibu ini untuk anggaran ini lebih ditujukan kepada manajerialnya. Nah, tidak ditujukan untuk menjadi laporan yang dikonsumsi oleh umum atau bertujuan umum. Nanti yang untuk tujuan umum ya tadi ya realisasi anggaran yang itu memang dipersyaratkan oleh undang-undang ya. Jadi ini agak ribet ya memang apa kenapa sih Pak ada dua tadi ada dua terus ini harus begini ya karena kita ada undang-undangnya kemudian kalau saya pergi dulu kita itu harus membuat laporan realisasi anggaran gitu. Kalau itu nggak perlu dibuat sebenarnya akuntansi swasta masuk ini selesai tapi karena harus ada anggaran yang harus dilaporkan ya jadinya agak panjang. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu. Ada jurnal anggaran ini tujuannya untuk manajerial, termasuk mengalokasikan satker mana dapat berapa itu dari situ. Ya, anggarannya berapa, terus realisasinya berapa itu nanti dipantau dari sini. Kemudian, berdasarkan transaksi dan kejadian keuangan, jurnal anggaran itu nanti mengajunya ke PMK 212/05/2019. Bapak Ibu bisa download nanti, kalau nggak nanti bisa kita masukkan ke Google Classroom, ini bisa di-download. Ini ada perubahan, tapi kalau nggak salah, oh nggak, yang berubah itu eh, apa kebijakan akuntansi. Ya. Ini kalau yang jurnalnya ini masih berlaku, Bapak Ibu, tentang jurnal akuntansi pemerintah pusat itu ada PMK-nya. Bapak Ibu bisa buka sendiri di 212 ini. Ini kalau kita ngomong khusus tentang anggaran, nanti ada jurnal anggaran untuk APBN dan APBNP. Kemudian jurnal anggaran ketika nanti turun ke KIPA, dan jurnal anggaran untuk komitmen belanja atau pengeluaran pembiayaan. Nah, karena ini komitmen belanja itu sudah nanti masuk ke belanja, nanti akan dijelaskan di pertemuan terkait dengan belanja. Kita nanti sampai dengan uh, anggarannya. Ada anggarannya dulu, baru nanti kalau kita nanti anggaran mau digunakan, itu nanti jatuhnya ke nomor 3 ini. Ya. Ini maksud contohnya kayak tadi ya 200 juta kontrak. Terus bayar 50 juta dulu, bayar termin 1, termin 2, termin 3. Nah itu bagaimana nanti eh, mengkomitmen itu dalam anggaran biar itu tadi anggarannya nggak diambil oleh satuan kerja lain atau pemerintah tahu nanti kebutuhan anggarannya berapa. Nih, kita akan bahas yang 1, 2 ya Bapak Ibu. Nah, sebelum ke sana, anggaran pemerintah adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif ya, tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup kebutuhan belanja tersebut. Atau pembiayaan diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Ini adalah eh, pengertian anggaran pemerintah menurut konseptual standar akuntansi pemerintah.
Kemudian akuntansi anggaran adalah teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu mengelola pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Jadi nanti eh, realisasinya ada di sini. Ya, memang digunakan untuk keperluan manajemen, pengendalian manajemen, ya, manajemen kontrol, ya, di sisi kontrolnya. Kemudian anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Jadi ada namanya nanti estimasi, kemudian estimasi ini di breakdown menjadi alokasi estimasi. Kemudian anggaran belanja disebut apropriasi, ya, yang dijabarkan menjadi otoritas kredit anggaran atau allotment. Jadi punya otoritas untuk ngambil anggaran, ya, itu namanya allotment. Jadi ada apropriasi dan ada allotment. Anggaran pembiayaan terdiri anggaran dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Oke, bentuknya seperti apa Bapak Ibu? Kalau kita bilang tadi akuntansi anggaran itu single entry. Jadi Bapak Ibu kok di sini nggak balance Pak? Iya, karena memang single entry. Pendapatannya berapa, belanjanya berapa. Kadang-kadang anggaran kita kan defisit semua ya Bapak Ibu ya. Belum pernah kita anggaran surplus itu belum pernah ya. Kalau surplus masyarakatnya nangis ya. Jangankan surplus Bapak Ibu, efisiensi aja nangis ya. Makanya biasanya ini nggak balance ya. Jadi Bapak Ibu ini nggak balance karena nanti eh, dia ada single entry ya. Membuatnya adalah dalam bentuk single entry. Ini menurut Payung 4212 ini pencatatan ketika pengesahan APBN ya. Ini jurnal APBN-nya. Jadi misalkan jurnal APBN itu ya kalau estimasi pendapatan masuknya ke kredit ya, single entry kredit doang gitu ya, bukan double entry ya, sekali lagi ini single entry kredit ini. Nah, kemudian untuk belanja nanti masuknya ke apropriasi belanja ya, tergantung jenis belanjanya, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bansos dan seterusnya. Kemudian ada juga apropriasi untuk transfer ke daerah ya, ini sekali lagi ini single entry, ini masuknya ke sana. Kemudian estimasi juga untuk estimasi penerimaan pembiayaan dalam negeri, ya, utang pemerintah, rencana utang, kemudian estimasi penerimaan pembiayaan dari luar negeri, dan apropriasi pengeluaran untuk pembiayaan dalam negeri dan pengeluaran untuk pembiayaan luar negeri. Ini adanya di dokumen APBN. Jadi dokumen APBN nanti dijabarkan, di single entry kan dalam sistem, dalam pencatatan jurnalnya ke dalam buku besar yang sistemnya single entry seperti ini. Ini contoh. Contoh dengan ilustrasi angka seperti ini. Ini sisi APBN. Jadi single entry nggak perlu mikir jurnalnya, ya, cuman mikir akunnya saja. Ya. Akunnya inilah kira-kira gitu. Nah, dari APBN tadi turun ke DIPA. Ya, DIPA itu kesatuan kerja. Di DIPA sama Bapak Ibu, ya, dari estimasi tadi yang dibilang estimasi pendapatan itu nanti diturunkan. Jadi alokasi estimasinya ke masing-masing pemegang DIPA, gitu ya. Nanti jatuhnya uh, jurnal single entry-nya jadi seperti ini. Nah, contohnya estimasi pendapatan pajak yang dialokasikan. Kalau nggak dapat alokasi ya berarti nol gitu ya. PNBP dapat dialokasikan dapat berapa, target satkernya atau target kementerian lembaganya berapa, pendapatan hibah yang ditargetkan ke lembaga tersebut. Jadi DIPA itu setiap kementerian lembaga punya DIPA sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau yang kemarin masih ingat efisiensi pemerintah kan ya, itu kan ada yang buka di WA data anggaran yang terbesar ternyata nggak diefisiensikan. Itu DIPA KL-nya kelihatan. Ya, anggarannya kementerian mana yang paling besar itu ada di situ. Nah, lepas isunya masalah efisiensi atau enggak ya, tapi itu ada. Jadi setiap ini ada dapat alokasi. Jadi ada KL yang ada target pajaknya, ada yang enggak. Ya, KL teknis tentu enggak dapat target pajak. Ada yang KL yang punya target PNBP besar, ada yang tidak, masuk belanjanya. Ada KL yang belanjanya sekian T, ada yang sedikit T, ada yang T-nya banyak, itu ada di situ. Ya, jadi itu turun ke sana. Nah, dalam jurnalnya namanya allotment belanja. Kalau tadi PBN itu apropriasi belanja, ya. Kalau DIPA namanya allotment belanja. Allotment itu adalah
kayak otorisasi dan mengkreditkan anggaran. Jadi kayak booking, ya, booking bahwa saya nanti eh, bisa mengeluarkan anggaran pemerintah sampai sekian banyak. Tuh. Oke. Nah, termasuk kalau dapat estimasi penerimaan dari pembiayaan, biasanya satker-satker tertentu, ya, yang bisa dapat yang boleh hutang, gitu ya. Dan ini hutang, ini dalam negeri maupun luar negeri, ini untuk bayar utang. Jadi mengeluarkan anggaran untuk bayar utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Jadi itu Bapak Ibu, anggarannya ya cukup single entry. Ya, kita belum bicara buku besar pas atau belum bicara buku itu ya Bapak Ibu. Ini kita baru bicara anggarannya saja. Dan di sini single entry. Oke. Jurnal standar anggaran dalam DIPA, transaksi DIPA atau revisi dibukukan secara single entry. Otomatis masuk ke LRA ketika anggaran sudah di-approve. Jadi kalau dari sisi aplikasinya, begitu nanti DIPA itu turun, disahkan, ya, ada tanggal DIPA-nya, nanti user saktinya masuk ke sana, nanti sudah bisa lihat anggarannya ada berapa besar. Kira-kira demikian. Jadi ini proses di belakangnya tadi jurnal seperti ini, ya, tapi di sisi aplikasinya ya kita cuma ngeklik aja nanti ketahuan. Ya. Nah, untuk mengesahkan anggarannya berapa, biasanya Bapak Ibu ada DIPA-nya itu ada hard copy-nya kalau zaman dulu. Ya, sekarang kayaknya juga masih ada DIPA-nya, ya dokumen DIPA itu nanti yang menjadi ada nomornya dan seterusnya itu yang menjadi dasar bahwa satuan kerja atau kementerian lembaga itu punya anggaran segitu besar. Ya, itu di Sakti. Kalau di Saiba dulu, dalam Saiba dilakukan secara pencatatan jurnal anggaran, yaitu saat terbitkan UAPBN, mengaku estimasi apropriasi, dan saat DIPA ini alokasi dan allotment. Kalau ini yang dulu sistem masih pakai Saiba, yang pakai Saiba seperti ini, tapi kalau Sakti dia biasanya otomatis akan masuk ke LRA ketika anggaran gitu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan anggaran? Jadi secara akuntansi kita bikin rumah anggarannya dulu, ya. Nanti begitu pelaksanaan anggarannya, nah, itu rumah-rumah itu akan kita ambil untuk kita sajikan di laporan keuangan. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Mohon izin Pak Gus ini sepertinya suaranya tidak terdengar Pak. Suaranya belum masuk Pak. Atau Bu Is juga belum masuk Bu. Oh ya, apa ini ya? Sudah, Pak. Oh ya sudah. Oke, siap. Ibu Sudah. ada yang mau didiskusikan? Belum, Pak. Belum, siap. Baik. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Ini sedikit lagi. Baik. Kita ke akuntansi pendapatan. Jadi anggaran dibentuk gitu ya, jurnalnya hanya seperti itu. Baru kemudian di akuntansi pendapatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pendapatan ini nanti kita klasifikasikan ya. Dalam standar akuntansi pemerintah, basis aktual pendapatan dikategorikan yaitu pendapatan LRA dan pendapatan LU. Ya, ada pendapatan yang LRA, ada pendapatan LU tadi ya. Pendapatan di sisi LRA yang cash, ada yang LU. Pendapatan LRA semua penerimaan kas Rkun yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Jadi ini semua penerimaan rekening kas umum negara. Ya, itu istilahnya penerimaan rekening kas ya berarti lima duit gitu ya. Itu pengertian definisi dari pendapatan LRA. Terus namanya pendapatan LO beda ya, pendapatan di sisi LO ya, pendapatan menurut laporan LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ya, sekali lagi bedanya ini adalah cash basis dan accrual basis. Jadi kalau LRA, pendapatan yang di sisi LRA itu adalah pendapatan yang menggunakan cash basis, sedangkan pendapatan yang di
sisi LO yang nanti laporan LO, Bapak Ibu yang sudah download itu kan ada laporan realisasi anggaran sama laporan operasional gitu ya. Itu sama-sama ada pos pendapatan, tapi itu beda ya. Yang LRA itu pakai cash basis, yang LO pakai akrual basis ya. Bedanya kalau akrual basis dia bicara hak ya. Ya, dia bicara hak. Jadi kalau ini hak tagih, ini sudah ke hak tagih. Belum terima duit tapi sudah punya hak tagih, itu bisa menuju ke sana. Tapi kalau yang ini adalah terkait dengan uangnya. Oke, itu bedanya ya Bapak Ibu, pendapatan itu ada LRA dan ada LO. Nah, nanti pendapatan itu biasanya ya, diklasifikasikan ya, ada pendapatan perpajakan, PNBP, hibah. Nah, ini kita fokus ketiga ini aja dulu ya Bapak Ibu ya. Karena ini pun kita juga akan fokus sih karena ini banyak. Oke, pendapatan pajak. Jadi pendapatan perpajakan adalah semua pendapatan yang berasal dari pemungutan pajak, baik dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Ini ketemunya pendapatan pajak. Biasanya pendapatan pajak itu nempelnya, estimasinya ada di Kementerian Keuangan sebagai otoritas yang mengkolek pajak, gitu ya, menarik pajak. Ya. Terus ada juga PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Seluruh pendapatan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan. Ini contohnya bisa banyak Bapak Ibu ya, ada PNBP, migas gitu ya. Saya dividen dari BUMN kayak gitu. Yang sumber daya alam ya banyak ya Bapak Ibu ya, ini terkait dengan eh, pendapatan di PNBP. Nah, ini juga akan ada banyak sekali ya, ada banyak um, pendapatan PNBP. Ya. Kemudian ada pendapatan hibah. Pendapatan hibah adalah penerimaan negara atau daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, ya, badan lembaga asing, badan lembaga internasional, pemerintah lain, badan lembaga dalam negeri, atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Jadi kalau namanya hibah ya dikasih gitu ya. Dikasih itu bisa oleh badan, oleh orang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi itu hibah. Hibah sendiri nanti ada yang dari dalam dan ada dari luar negeri. Tapi ada yang bentuknya tunai, ada yang bentuknya barang atau jasa. Jadi bisa juga hibah itu dalam bentuk aset, ya, itu bisa, maksudnya tanah, bangunan bisa, atau hibah dalam bentuk uang, jadi pemerintah dapat uang. Itu klasifikasinya. Kemudian nanti ini perlu kita lihat karena nanti mungkin akan ada pajak sendiri kan jenisnya banyak gitu ya, PNBP dan hibah juga nanti ada ini. Oke, kita satu-satu ya Bapak Ibu. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan jenis pendapatannya. Jadi kalau kita mengklasifikasikan di laporan uh, laporan keuangan itu, pendapatan itu disajikan di pengklasifikasiannya berdasarkan jenis dan sumber pendapatannya. Akuntansi pendapatan dilaksanakan dengan asas bruto, ya, sama dengan SHK, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasi dengan pengeluaran. Itu enggak, biasanya kita pakainya pakai asas bruto. Kemudian pengakuannya, kapan pendapatan itu bisa diakui, itu nanti akan ada detailnya lebih jauh ya Bapak Ibu ya. Di pemerintah ada namanya kebijakan akuntansi pemerintah pusat, itu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, itu di situ ada. Ya, tapi secara umum adalah untuk pendapatan LRA diakui dengan menggunakan basis kas, dan untuk pendapatan LO itu diakuinya dengan basis akrual. Lalu perbedaan basis akuntansi tersebut mengakibatkan perbedaan titik pengakuan pendapatan antara kedua pencatatan. Ya, kadang-kadang sudah masuk LO tapi belum masuk LRA. Ya, kayak itu sudah ada hak tagihnya tapi belum ada duitnya, kira-kira gitu.
Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu kalau mau belajar BLU, sepertinya akan butuh lagi ya, karena BLU lumayan banyak ya, dia seperti ada pengaturan agen tersendiri, agen pemerintah, dia dibilang BUMN bukan, dibilang satuan kerja beda ya. Jadi itu terkait dengan pendapatan BLU, karena dia itu boleh mengkolek pendapatan sendiri, menentukan tarif sendiri, langsung bisa pakai, itu agak dikecualikan ya. Nanti ada peraturan tersendiri untuk BLU. Meskipun demikian, nanti akan dikonsolidasi dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Lalu kita ke LRA, pengakuan pendapatan LRA. Menurut PSAP 02, tahap 01, IPSAP 02 dan Pultek 23, pendapatan LRA pemerintah dapat diakui pada salah satu titik sebagai berikut. Ya. Ini kapan mengakui pendapatannya? Pada saat uang atau kas telah diterima pada Erkun. Ini menurut PMK 231 tahun 2022. Ya, ini boleh saat itu kita mengakui adanya pendapatan. Atau pada saat kas atau uang telah diterima bendara penerimaan meskipun pada tanggal pelaporan belum disetorkan ke Erkun. Dengan ketentuan bendara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN. Itu juga boleh. Jadi bendara penerimaannya adalah bagian dari BUN. Jadi begitu masuk ke dia, sebelum setor pun sudah bisa diakui. Kemudian pada saat kas atau uang telah diterima satker yang digunakan langsung tanpa disetor ke Erkun, dengan syarat identitas penerima wajib melaporkan pada BUN untuk diakui sebagai pendapatan negara. Ini mirip seperti BLU kalau saya nggak salah. Jadi dia masuk pendapatan BLU gitu ya, tapi belum disetor. Ya, belum disetor tapi digunakan langsung. Ya, nanti secara periodik akan meminta pengesahan laporan dan pengesahan kepada BUN. Kemudian pada saat kas atau uang yang berasal dari bah langsung dalam atau luar negeri diterima entitas dan entitas penerima telah melaporkannya pada BUN untuk diakui sebagai pendapatan negara. Ya, ini penerimaan uang kasnya. Kemudian pada saat kas atau uang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang dikeluarkan oleh BUN dan BUN mengakuinya sebagai pendapatan. Juga bisa pendapatan BUN diakui pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi kendaraan. Jadi kayak KPPN ya, kira-kira demikian. Ini pengakuan pendapatan di LRA ya, jadi bisa masuk ke situ. Dari sisi anggaran. Kalau dari sisi tadi ya, ini yang cash basis ya. Kalau dari yang sisi aktual basis, ini pendapatan itu ketika timbulnya hak atas pendapatan, pengakuannya menurut PSAP 12 adalah ya pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih ya. Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan ya. Jadi kayak Bapak Ibu kalau nyewa itu biasanya bayar depan kan ya, tapi kalau memang ada kasus sewa bayar di belakang ya, sewa gedung pemerintah bayar di belakang, selama sudah selesai sewanya yaitu berhak lagi, itu kira-kira demikian. Tapi karena nggak mau ribet biasanya Bapak Ibu nggak mau ribet, ya sudah bayar dulu baru pakai gedung pemerintah, nah, biasanya gitu ya. Itu lebih aman bagi para pelaku. Tapi itu ya dari sisi PSAB ya, meskipun belum diterima uangnya, ketika suatu layanan sudah diberikan, maka di situ boleh diakui sebagai pendapatan. Pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Jadi langsung dibayar ya, nggak perlu ditagih. Ya, ada hak di situ, itu sudah bisa masuk ke pendapatan LO. Bapak Ibu saya izin 5 menit untuk ini, ada azan di dekat karena kebetulan dekat dengan masjid seberang. Saya izin pause dulu 5 menit ya. Saya izin. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu. Kayak ininya belum masuk ya ternyata ya. Waduh, salah saya. Sebentar, Bapak Ibu. Nanti saya. Jadi materinya Belum ada di Google Classroom, Pak. siapa? Saya kayaknya belum nggak. Saya baru bikin, nulis doang tadi ternyata. Hmm. Perlu saya edit aja ya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu. Harusnya sudah ada. Nah, udah ada PPT. Maaf, tadi sepertinya saya terlewat. Malah materinya belum masuk. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit lagi ya tentang eh, pengakuan pendapatan. Tadi kalau kita ngomong bicara tentang pengakuan pendapatan, tadi ada pendapatan pajak, pendapatan PNBP hibah gitu ya. Untuk pendapatan perpajakan, ya itu dikenal ada tiga jenis pajak. Bapak Ibu. Ada withholding, ada official, dan ada self assessment. Self assessment ini yang dihitung sendiri. Kayak pendapatan PPH gitu ya, PPH-nya dokter, PPH-nya pengacara itu berapa. Mereka ngitung sendiri, kemudian mereka lapor pakai SPT. Nah, mau nggak mau pemerintah percaya dengan laporan tersebut, gitu kan. Jadi eh, mereka melaporkan berapa, ya itulah yang nanti akan diakui oleh pemerintah, kecuali nanti dilakukan pemeriksaan pajak. Kalau ada pemeriksaan pajak, nanti akan ada tagihan pajak. Nah, nanti jatuhnya ke sistem yang model seperti ini, official assessment. Official assessment itu pendapatan yang dihitungkan oleh fiskus atau petugas pajak. Contohnya PBB. Bapak Ibu sekalian kan kalau tagihan PBB itu Bapak Ibu nggak tahu. Eh, ya bukan nggak tahu ya, tapi tiba-tiba ditagih PBB segitu. Itu yang hitung siapa? Itu yang hitung fiskus. Nah, di sisi pemerintah, tagihan itu berdasarkan hasil dari laporan fiskusnya. Jadi fiskusnya ngitung seginilah tagihan PBB kepada wajib pajaknya. Nah, itu eh, namanya official assessment. Jadi ditetapkan oleh official atau petugas. Kemudian ada pajak yang bentuknya withholding. Withholding itu dihitungkan dan dipotong, disetorkan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Ini contohnya PPN, Bapak Ibu. PPN itu eh, kalau Bapak Ibu beli sesuatu yang ada PPN-nya kan PPN-nya dipotong sama mereka, kemudian mereka lah yang nyetor. Ya, jadi Bapak Ibu beli di toko misalkan ada PPN-nya, ya tokolah yang ngitung, kemudian tokolah yang motong dan tokolah yang menyetorkan. Jadi dilakukan oleh pihak ketiga ini namanya eh, withholding. Nah, nanti pengakuan pendapatannya tergantung jenis perhitungan pajaknya. Pendapatan perpajakan LO ada yang pendapatannya tergantung dari ini ya, mau pakai withholding, official maupun self assessment. Nah, kalau PNBP, pendapatan negara bukan pajak, ya diakui pada saat kas diterima dari WP atau atas benefit atau manfaat yang telah diperolehnya yang bukan berasal dari piutang PNBP. Ini namanya pendapatan PNBP LO. LU-nya ya. Kemudian saat instansi atau pengelola PNBP maupun mitra instansi pengelola PNBP menetapkan PNBP terutang atas benefit atau manfaat yang telah diterima oleh wajib bayar atau karena ketentuan perundang-undangan wajib bayar harus melakukan pembayaran pada kas negara. Jadi munculnya hak tagih. Ya. Jadi kapan pengakuannya kalau PNBP? Ya tadi ya, kalau kas yang diterima, kas kas yang diterima atas PNBP atau munculnya hak tagih atas PNBP.
Kemudian kalau hibah ya tidak seperti pendapatan LRA, tidak seperti pendapatan LRA hibah yang diakui pada saat uang diterima. Pendapatan LO hibah diakui pada saat pendapatan tersebut dapat teridentifikasi secara spesifik, besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih dan jumlahnya dapat diestimasi secara handal. Jadi meskipun hibah, tapi kalau memang sudah intinya hak tagih pemerintah itu ada, namanya hibah kan dikasih Pak, masa nagih ya kalau memang sudah ada komitmennya gitu ya, dan pemerintah bisa nagih, kemudian jumlahnya itu bisa diestimasi dengan handal, ya ini bisa diakui sebagai pendapatan hibah di sisi LO. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di LO ini kalau pajak tadi tergantung pajaknya, kalau PNBP saat terima kas atau saat nagih, kalau hibah ya pada saat muncul hak tagihnya, dan angkanya bisa diestimasi secara handal. Nah, ini kalau kita ngomong yang withholding dan self-assessment, pengakuan pendapatan perpajakan LO itu diakui pada saat realisasi kas diterima, ya, setelah mendapatkan nomor pendaftaran tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan surat ketetapan. Jadi kalau tadi yang dihitung sama orang lain dan dihitung oleh wajib pajak sendiri, ya, itu pemerintah mengakui pendapatannya pada saat kas diterima, ya. Ya gimana mau ngakuin kalau yang hitung BP sendiri kan, maka yang diakui sebagai pemerintah adalah yang disetor oleh WP atau wajib pajak. Jadi saat realisasi kas diterima oleh penerima penerimaan. Tuh. Tapi kalau yang official assessment itu diakui saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan tersebut. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Ini bedanya ya Bapak Ibu. Jadi kapan mengakuinya? Kalau self-assessment dan withholding itu ya berdasarkan setoran yang diterima dari pihak ketiga atau dari WP, ya. Tapi kalau self-assessment itu berdasarkan ketetapan. Jadi besarnya diakuinya kapan? Ya saat diterbitkan surat ketetapannya. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas pendapatan perpajakan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibutuhkan sebagai pengungkapan pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembaliannya. Jadi mungkin ada kelebihan, lebih bayar, kurang bayar dan seterusnya itu nanti jatuhnya ke sini. Ya, kalau terjadi di tahun berjalan ya nanti dibebankan atau dikurangkan pada pendapatan tahun tersebut. Kalau PNBP Bapak Ibu, ini PNBP ada jenisnya macam-macam, ya. LO dari izin, layanan, eksploitasi SDM, ya, investasi pemerintah, pemanfaatan aset pemerintah ini beda-beda kapan pengakuannya, ya. Kalau perizinan diakui saat diterima kas, saat wajib bayar mengajukan permohonan izin atau pada saat diterbitkannya tagihan. Jadi mengajukan izin biasanya mengajukan izin harus bayar dulu. Nah, itu saat itulah pengakuan pendapatannya. Kemudian kalau layanan pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi, ya adanya hak atau ada yang tadi ya duitnya sudah masuk atau haknya sudah timbul. Kemudian apabila hasil dari transaksi layanan pemberian jasa dapat diestimasi secara handal. Ini tadi ya haknya ada dan estimasinya harus handal. Kemudian kalau eksploitasi berdasarkan pemberian izin terkait dengan eksploitasi maupun eksploitasi sumber daya alam. Jadi ini biasanya ada perizinan dan ada ketentuan yang harus dilakukan oleh pengelola tambang ya, pelaku tambangnya. Kemudian berdasarkan volume atau unit pengambilan. Jadi kalau nanti tergantung misalkan pemerintah menetapkan PNBP-nya sekian per ton, misalkan batu bara itu biasanya ada perjanjiannya sekian ton itu wajib setor ke negara berapa itu dari situ ya berdasarkan volume atau unit pengambilan. Berdasarkan harga jual bisa juga, kalau harga jual naik masa PNBP-nya segitu terus ya, mungkin perjanjian PNBP-nya berdasarkan harganya bisa jadi kalau demikian maka pengakuan pendapatannya akan mengikuti harga jual atau berdasarkan bagi hasil. Ini tergantung dari perjanjian atau ikatan pemerintah dengan eksploitasinya. Kemudian yang diperoleh dari investasi pemerintah itu bunga deposito dan bunga obligasi serta dividen tunai diakui saat diterima dari Ergun di Ergun. Jadi bunga masuk yaitu di sebesar itu.
Kalau dari pemanfaatan aset pemerintah diakui saat hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerjasama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas. Jadi ini tergantung hak tagihnya. Jadi sekali lagi kalau pendapatan PNBP LO titik fokusnya adalah di hak tagih ya, dan hak tagih itu angkanya bisa diyakini secara handal ya, gitu. Jadi tergantung hak tagihnya dari kalau eksploitasi hak tagihnya based on apa, bis harga jual, bis volume, bis bagi hasil, atau pakai kalau obligasi ya obligasi dividen bunga itu berapa itu hak tagihnya ada di sini ya. Nah, kalau pendapatan LO lainnya ya ini pendapatan PNBP lainnya itu berasal dari keuntungan penjualan aset diakui saat diterima. Kemudian kalau dari denda ya berarti saat hak entitas itu muncul. Kalau eh, ini ya dan seterusnya lah Bapak Ibu ya ini bisa dibaca satu-satu ya nanti kalau termasuk kalau putusan pengadilan ya berarti nunggu sampai keputusannya ingkrah, kemudian ada tagihnya dan seterusnya. Nah, kalau pendapatan hibah ya, pendapatan hibah dalam bentuk uang diakui saat kas diterima, ya, tanggal penarikan yang tercantum dalam NOD ya, atau pengesahan oleh kuasa hukum. Jadi tergantung pada saat itulah kapan ini pendapatan hibah diakui. Kemudian pendapatan hibah LO dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga diakui dan disyarat pada saat pengesahan oleh kuasa bun. Jadi kalau dalam ada bentuk tunai dan ada bentuk non tunai. Oke. Nah, pengakuan pengukurannya ya. Kapan boleh diakui itu tadi berapa? Nah, pengukurannya kalau LRA ya pembukuan atau dicatat sebesar nominal uang ya yang diterima di kas negara. Asasnya bruto dengan eh, kalau pajak berdasarkan SSP, ya. Kalau bukan pajak berdasarkan SSBP, kalau hibah berdasarkan nilai nominal yang tertera dari bukti store atau pengesahan hibah. Ya. Jadi berapanya itu ada di dokumen ini, Bapak Ibu. Kalau pendapatan LO, ini berapanya akan lebih menantang lagi ya. Nah, kalau ini asasnya adalah sebesar nilai bruto, tidak boleh dikompensasi dengan beban yang ada. Kemudian kalau berdasar pendapatan pajak kalau di LO yang kalau pakai self assessment dan withholding itu sebesar nilai nominalnya, kalau official assessment sebesar nilai yang ditetapkan oleh Fiskus tadi. Oke, kalau PNBP itu berdasarkan uang yang masuk, hak entitas atau formula tertentu tergantung tarif PNBP-nya. Ya, berapanya segitu. Kemudian pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai kas. Ya, kalau pendapatannya dalam bentuk tunai, dalam bentuk non kas maksudnya adalah barang atau jasa atau surat berharga yang menyatakan nilai hibah dicatat sebesar nilai nominal yang diterima saat BAST. Jadi nilai nominalnya. Nominal BAST-nya itu nanti akan diakui sebagai nilai hibahnya. Oke, kalau dalam bentuk barang jasa surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, maka dilakukan penilaian ya, di price lagi berdasarkan ini urutan prioritasnya, pakai biayanya atau pakai SK pasar atau pakai taksiran ya berdasarkan hasil penilaian atau price. Jadi kalau hibah nanti kalau nggak ada nominalnya, cuma dikasih tanah gitu doang ya dinilai aja berdasarkan biayanya kah, peroleh tanah itu berapa, atau nilai pasarnya kah, tanah itu saat itu nilainya berapa, atau pakai nilai appraisal dari nilai pemerintah. Itu pengukurannya ya Bapak Ibu. Jadi kapan mengakuinya, kemudian besarnya yang diakui berapa itu ini kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Ada di 231 PMK 5 tahun 2022. Nah, kita masuk ke jurnalnya. Jurnalnya seperti apa? Masuk nih Bapak Ibu, debit sama kreditnya. Ya, tadi sekali lagi ya, nah, ada jurnal kas, ada jurnal akrual, ada buku besar kas, ada buku besar akrual. Ya, tadi pertama, kalau pendapatannya kita gini dulu ya. Pendapatan itu Bapak Ibu bisa dari potongan SPM. Jadi SPM itu surat perintah membayar. Biasanya di situ ada Bapak Ibu apa SPM itu ada nominal, bruto,
ada potongan. Nah, itu potongan itu biasanya juga ada sebagian yang pendapatan negara. Ya, contohnya kayak sewa kalau pegawai nyewa atau bagian penjualan angsuran itu juga situ atau TGR itu kan hanya satker ya itu biasanya di SPM-nya ada ya ada BA satkernya ada ininya potongannya berapa. Di surat di SPM juga biasanya ada potongan pajak. Tapi potongan pajak ini kan nanti yang mengakui adalah otoritas pajak ya, bukan satker yang bersangkutan. Ya. Ya, jadi nanti ada otoritas pajaknya yang mengakui pendapatan pajaknya. Nah, secara umum kayak tadi ya sewa atau TGR atau tagihan penjualan angsuran di SPM itu ada potongan yang bentuknya itu jurnalnya nanti pengakuan pendapatan pada entitas akuntansi dan pelaporan pemerintah itu jurnalnya nanti diterima dari entitas lain ya dedel pada pendapatan LO. Nah, kalau jurnal kasnya diterima dari entitas lain pendapatan tapi ini yang lari ke kas. Ini Bapak Ibu yang di sini nanti larinya ke LRA termasuk ininya sebesarnya LRA ya. Kalau yang ini yang akrual ini larinya nanti ke LO maksudnya gitu. Nah, ini Bapak Ibu ada akun namanya diterima dari entitas lain. Ini kalau kalau Bapak Ibu sempat ketemu atau ketemu akuntansi itu kayak rekening antar kantor Bapak Ibu sudah pernah ketemu RAK gitu ya. Ini kayak entitas lain lah ya, entitas lain. Jadi eh, antar kantor nah ini nanti akan dipertemukan dengan RU-nya. Ya bunnya. Jadi jurnalnya kalau kita kan biasanya oh ini enggak, oh iya satu lagi Bu. Ini enggak ada kasnya ya. Lihat kan enggak ada kasnya ini, kan potongan SPM. SPM itu kan satker nggak dapat kas. Namanya SPM itu minta kepada kas umum negara untuk membayar orang yang bersangkutan. Tapi bayarnya itu langsung net. Jadi satuan kerjanya nggak dapat duit dari pemerintah atau nggak dapat duit dari pihak ketiganya. Makanya ini namanya detail bukan kas ya Bapak. Jadi ada diterima dari entitas lain pada pendapatan LO. Nah, itu itu kalau bentuknya pendapatan dalam bentuk potongan. Nah, beda lagi kalau pendapatan tunai yang diterima oleh bendahara pengeluaran atau penerimaan itu beberapa macam. Ada yang bentuknya pungutan pajak, ya pendapatan tunai dari pungutan pajak oleh bendahara penerimaan atau entitas pelaporan pemerintah. Maka jurnal pada entitas akuntansinya, entitas bawahnya yang paling teknisnya, entitas akuntansi pelaporannya, pungutan pajak atas pendapatan tunai dari pungutan pajak belum disetor ke kas negara. Ketika terima tapi belum disetor ke kas negara, maka akan mengakui ini di sisi aktual pas lain di bendahara. Ya, ini nanti LPK atau neraca ya, laporan posisi keuangan atau neraca, nanti akan masuk ke sana, ya, kas di bendahara. Kemudian di sisi akrual yang lain, utang pajak bendahara yang belum disetor. Itu ada di sini. Jadi ini jurnalnya ini di sisi akrual. Di sisi kasnya, Bapak Ibu, karena ini potongan pajak, ya, potongan pajak, bukan potongan pajak, maaf, pendapatannya adalah pendapatan pajak. Sementara pajak itu kan nggak setiap satker boleh, nggak setiap satker dapat target pajak gitu kan ya. Target pajak itu biasanya hanya di Kementerian Keuangan, di otoritas pajak aja. Tapi bisa jadi dia nerima pungutan pajak. Maka di sini di kasnya itu karena nanti kas itu larinya ke LRA ya Bapak Ibu, laporan realisasi anggaran, di sini nggak ada catatan di buku besar kas. Adanya catatan di buku besar akrual. Ya, kasnya masuknya di sini. Di sini nggak ada pendapatan pajak. Karena pendapatan pajaknya nanti yang mengakui adalah
otoritas pajak. Ya. Tuh, jadi nanti ke sana. Maka di sini di jurnal jangan terkecoh ya, meskipun ini buku besar kas, tapi kalau ada kas masuk kok nggak dicatat? Nggak ya, karena nanti ini maksudnya kas basis Bapak Ibu ya, kas basis. Jadi nanti larinya ke LRA. Jadi bukan bagian dari LRA-nya Satker tersebut. Tuh. Lalu nanti begitu di store, ya begitu di store kan berarti tadi utangnya jadi hilang, utangnya di debit, kas di bendara tadi juga di store, nanti kasnya juga akan berkurang. Jadi nanti di store ke kas negara. Jadi bendara penerimaan pengeluaran tadi kalau terima pungutan pajak dia akan mencatat sebelum di store dia akan catat kas pada utang, begitu dia store utang pada. Nah, jurnal realisasi anggarannya yang diisi cash basisnya nanti diakui oleh otoritas perpajakan. Ya, sekali lagi demikian. Jadi bukan satker tersebut yang mengakui adanya pendapatan meskipun uangnya melewati satker tersebut. Oke, itu kalau pajak. Kemudian ada pendapatan PNBP. Nah, kita coba klasifikasikan. Kalau pendapatan PNBP-nya tunai, ya pendapatan tunai dari PNBP diterima ke bendara pengeluaran dan atau bendara penerimaan entitas akuntansi pelaporan pemungut PNBP, maka nanti jatuhnya begini. Ya, pendapatan tunai diterima dari diterima bendara penerimaan atau pengeluaran. Ini aktualnya saya pindah di sisi kanan ya. Ada kas di bendara, ya ini nanti masuk ke neraca, ya. Kemudian ada PNBP LU. Oke. Lalu saat penyetoran pungutan BNPB ke kas negara, ya ini jurnal ini dibalik dulu Bapak Ibu. Jurnal yang tadi pas terima, ya pas nerima seperti ini dibalik dulu, ya PNBP pada kas. Kemudian baru jurnal pengakuan realisasinya, ya dihilangin baru kemudian dilakukan realisasi. Nah, pendapatan LO masuk ke sini. Ada pendapatan LO. Sini tadi kan ada pendapatan LO tapi ditutup. Begitu ditutup, kemudian dimunculin lagi. Itu sebenarnya sama, iya. Cuman sekarang memunculkan akun baru namanya diterima dari entitas lain. Ya, DEDEL. Ya, ini nanti bagian dari laporan perubahan ekuitas. Nah, akun antaranya masuk ke sini. Nah, di sisi yang lain, karena ini sudah disetor, maka setor ke kas negara gitu ya, berarti pendapatan bisa diakui di sisi LRA. Pendapatan kasnya bisa diakui. Maka saat itu dicatatnya diterima dari entitas lain pada pendapatan negara bukan pajak, tapi untuk nanti dimasukkan ke laporan realisasi anggaran. Ya, Bapak Ibu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Cukup Pak. Cukup Terus ya. ini Pak, taruh Pak, tadi kan Gimana Bu? yang pendapatan akrual ya di situ ya. Kalau misalnya ini nih Pak, apakah sama dengan yang kayak misalnya diterima sewa yang kayak gitu Pak? Kan akrualnya itu Pak. Nah, apakah sama dengan akuntansi yang umum ya Pak? Akuntansi yang di perusahaan swasta gitu Pak? Nah, iya. Apakah sama dengan perusahaan swasta? Kalau swasta kan kita biasanya kas pada pendapatan. Gitu aja kan ya Bu ya? Iya, itu untuk yang dengan pendekatan pendapatan. Terus berarti kan nanti Betul. pendapatannya ada di sebelah debit, terus yang diterima di mukanya ada di kredit kan ya, KJP-nya. Nah, kalau misalnya pemerintah, apakah langsung sebelum disesuaikan, apa langsung yang kayak tadi Pak, yang misalkan pada pendapatan dulu? Kayak gitu Pak. Ya, oke Bu. Jadi di sisi pemerintah yang kita sajikan ini Bu, ini sisi paling teknis di bawah ya. Kita hanya akan nyatet PNBP-nya aja. Jadi sebenarnya sama seperti tadi jurnalnya sama, kas ada pendapatan. Jadi karena ini langsung diterima ya, pendekatannya adalah pendekatan pendapatan langsung. Ya, jadi kas pada pendapatan. Oke. Cuman yang sisi ini
kita hanya bicara untuk nyatet pendapatannya aja. Karena nanti kasnya itu kan disetornya ke kas negara. Negara kan. Nah, makanya Ya. di sisi sini itu tidak ada penyertaan kas. Jadi dia nggak terima karena dia nggak pegang uang, Oh ya iya. kan? Nah, Hmm. awalnya kasnya muncul nih. Heeh. Tapi begitu di store kan kasnya hilang. Iya, kan berkurang ya dihilangkan. Hilang, Hmm. betul. Ini kasnya jadi hilang. Begitu store berarti masuk ke kas negara. Ini PNBP-nya dihilangin dulu, baru dimunculin lagi sini. Nah, nanti nanti kasnya nanti munculnya di mana? Kasnya yang nerima kan nanti di ini kan pemerintah pusat kan ya, bendara umum kan. Nah, Iya. nanti di bendara umum akan buat gitu dia nerima uang itu, dia akan aset kas pada ini dedel ini tadi Bu. Ya, jadi akun ini nanti akan ketemu oleh pemerintah pusat. Jadi begitu nanti dikonsolidasi, ya kasnya dicatat di pemerintah pusat, pendapatannya dicatat di di satuan kerja yang bersangkutan. Berarti nanti yang kebaca yang ini ya Pak, jurnal pengakuan realisasi ya Pak, nanti ya Pak. Prakteknya Iya ya. betul, betul Bu. Jadi Nah. di laporannya satuan kerja nanti akan muncul ini aja PNBP sama detailnya. Detailnya nanti masuk ke ekuitas. Iya Gitu. ya. Nah, Betul. tapi yang saya bingung gini loh Pak. Itu kan ada yang katanya saat pendapatan tunai sama penyetoran pungutan. Nah, itu kan ada PNBP LO ya Pak, PNBP LO tuh ya. Itu Betul. yang satu dikredit kan ya Pak, yang sebelah kredit. Nah, itu kan kalau logikanya itu berarti kan nol ya Pak ya. Kenapa pada saat yang jurnal pengakuan realisasi jadi muncul itu ya PNBP LO-nya dikredit ya? Ya, itu tadi Bu, saya Ya. bilang di awal. Hmm. Ini untuk nyatet kas. Ya, yang Ya, terima ini kan tunai yang dulu ya. ya Ini nyatet tunai. kas dulu. Betul. Ya, Terus ini untuk pemungutan. nyetor kas. Ini untuk nyetor Berarti kas. PNBP-nya ada di debit kan? Udah Ya, oke. jadi kan Ah, sebenarnya kalau di account-nya ah, BNPB itu ah, kan nol ah. ya. Iya nol. Nah, betul. Tapi kan sebenarnya Satker itu sudah terima pendapatan. Makanya dimunculin lagi di sini. Oh gitu. Nah, Ya. pendapatannya jadi ada nanti. Di LO-nya dia akan muncul pendapatan. Oh iya. Tapi karena kasnya sudah masuk ke kas negara, penyeimbangnya kan nggak ada nih. Tapi Heeh. masuk ke sini. Nah, nanti bedel inilah yang nanti akan jadi penyeimbang di situ. Bedel itu ya Pak. Nanti akunnya ada, ini kan kata-katanya panjang nih gitu ya. Nanti ada akun pendek gitu ya Pak. Ada, Iya. ada Oh Bu. iya Nanti iya. Iya iya. bedel ini orang nyebutnya langsung dedel aja. Iya oh iya Kalau iya iya. diperpanjang ini. Nah, Iya. ini nanti Iya. Bu, ini nanti akan itu ya, ini rekening Ah, antar kantor yang nanti akan ah, dikonsolidasi sama eh, rekening kas umum negara. oh iya ya Pak. Iya Pak. Gitu ya Bu ya. Siap. Baik, terima kasih. Bapak Ibu ada Kasih. yang lain ditanyakan lain? Ya, terima kasih Bu. Ya, Bagas, banyak juga Pak Bagas. silahkan Pak Ali. Mari Pak. Ya, setiap transaksi itu memang selalu dicatat dua berbarengan ya Pak antara LRA dengan LO. Selalu berdirikan seperti itu. Belum tentu Pak. Ya, jadi memang ketika seperti ini tadi Pak, di sini kita sudah nyatet di sisi akrual. Ya, di Ya. sisi akrualnya kita nyatet, tapi di sisi LRA-nya belum. Karena tadi ya, Mm-mm. kapan pendapatan diakui ya ketika diterima kas negara kan. Jadi di sini ini di bagian ini belum pengakuan pendapatannya belum dapat Pak. Jadi belum dicatat itu. Tapi begitu di sisi pengakuan Pengakuan. pendapatan, iya Nah, pengakuan pendapatannya sudah memenuhi, ya ini baru kemudian di sisi akrual maupun di sisi jurnal kas ini muncul dua-duanya. Jadi belum tentu setiap kejadian transaksi itu akan ke jurnal kas dan akan ke jurnal keluar gitu Pak. Jadi nanti mungkin ketika ketemu dengan em, aset tetap ya amortisasi dan depresiasi juga nanti begitu Pak. Jadi ada di sisi akrual tapi tidak ada di sisi kasnya gitu. oh baik Pak. Ya. Ya.
Gitu Pak. Jadi kenapa kasnya nggak muncul ya? Memang karena tadi satu kebutuhannya kas ini untuk nyusun laporan realisasi anggaran, kemudian Hmm. di sisi ini jurnal belum bisa diakui, gitu. Pengakuannya belum memenuhi, gitu. Jadi memang belum bisa dijurnal. Itu ya Pak ya, kira-kira. Ada timing waktunya, Pak. Nah, Pengakuan dengan belumnya itu, Pak. nah itu tadi Pak, tergantung dari tadi pengakuan syarat-syarat pengakuannya. Jadi kayak tadi nih, misalkan ini pendapatan. Kapan pendapatan harus diakui? Kalau secara LRA ya Iya. itu ketika sudah diterima kas negara. Terus makasnya, ya. Nah, baru kemudian dicatat. Tapi kalau sebelum disetor ke kas negara, dia belum. Dia baru masuk di LO-nya di sini, Pak. Gitu. Jadi kalau masalah waktu nanti tinggal nunggu ininya, Pak. Eh, ini ya syaratnya itu terpenuhinya kapan ya? Kalau kalau di sini sebenarnya nerima kemudian nyetor itu biasanya cuma 1 hari kok, Pak. Satu Biasanya hari gitu ya, itu Pak, ya. langsung. Ya betul. Bahkan kalau setoran-setoran yang langsung itu ya tadi langsung sebenarnya sih. Jadi ini hanya step-stepnya, tapi biasanya waktunya ini cepet sih Pak. Ini cepet, ini cepet. Itu ya Ya, Pak. Oke, baik. Terima siap. kasih, Pak Terima Toga. kasih Pak Ali. Terima kasih Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit lagi. Kemudian berikutnya ini pendapatan tunai dari hibah langsung. Ya, jadi hibah langsung bentuknya tunai. Ya, kalau bentuknya tunai seperti ini ya, di sisi satuan kerja nanti kas lain di kementerian lembaga dari yang belum hibah yang belum disahkan, karena kan nunggu pengesahan dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian hibah langsung yang belum disahkan di sisi kredit. Kemudian saat pengesahan hibah ya, saat pengesahan hibah ini biasanya secara periodik dilakukannya. Terima hibah itu eh, kalau satuan kerja pemerintah memang ini kadang kalau Bapak Ibu ke kantor pemerintah terus mau ngasih ngasih sesuatu itu biasanya kantornya nggak mau karena prosesnya agak panjang. Jadi ini ada proses oke terima tapi nanti disahkan di keuangan negara pakai pengesahan yang biasanya dilakukan secara periodik. Nah, ini saat menerimanya ya hibah diterima ini dalam bentuk tunai lagi dalam bentuk uang, kemudian nanti nunggu pengesahan begitu disahkan nanti jadinya seperti ini ya hibah langsung em, ditutup dari ya hibah langsung ditutup kas lainnya ditutup juga munculkan lagi pas pengesahan nanti kas lain dan pengesahan hibah langsung. Yang bilang Pak, Pak, ini Pak, kan itu kan jurnal kasnya emang hibah kan emang ibaratnya kan di ini ya Pak nggak boleh dimunculin jurnalnya. Alasannya kenapa deh Pak? Sedangkan di akrualnya itu dimunculin jurnalnya. Apa kita bikin catatan kecil nanti pada saat akrual itu kalau di sini masuknya kan nanti kan ke laporan operasional ini Pak ya. Ya, ini apakah seperti nah yang saya apa namanya tanyakan kenapa seperti ini ada perbedaan ini pada saat hibah dia nggak di jurnal pada saat jurnal kas nah pada saat di jurnal aktualnya dia muncul nah itu jurnal aktual itu dia itu kalau di akuntansi swasta kayak jurnal penyesuaian gitu ya Pak. Itu jurnal akrual itu sebenarnya Eh, adalah oh ya silakan Pak Doni. Doni aja. Silakan, Pak Doni. baik. Eh, saya sambung aja ya Mas Bagas ya. Ya silakan silakan. Tadi yang nanya siapa ya? Oh saya Bu Saina Pak. Bu Husena. Ya. Eh, izin share screen Mas Bagas. Oke, Sudah bisa? oke siap. Izin Silakan. menyambung Mas Bagas ya. Izin Pak Budi. Karena udah sore, nanti biar kita lanjutin. Jadi mungkin ini bisa menjawab ini apa namanya kebutuhan tadi Bu Saina. Eh, jadi gini Bu, Eh, kita itu kalau ini saya bikin simulasi tulisan kecil, barangkali nanti bisa bantu. Kalau di swasta misalnya kan gini Bu ya, Ya. swasta itu kan single entry, ada pendapatan, Ibu ngakuinya ada kas, setara kas pada
pendapatan gitu ya. Misalnya Ya. pendapatan sewa 30 gitu. Tapi kalau di pemerintah, mau Pempus, mau swasta, kita mengenal ada dua entitas ya. Entitasnya itu ada COO, CFO, itu diatur di dalam undang-undang. CFO itu siapa? Menteri Keuangan. COO itu siapa? Para menteri dan kepala badan. Nah, kemudian CFO itu nanti perannya cuma bayarin sama nerima pendapatan, bayarin belanja, nerima pendapatan. Saat ini COO itu jumlahnya sampai 86 bagian anggaran. CFO cuma satu, Bu. Nah, tadi Mas Bagus sudah jelasin, COO itu menjalankan sistem akuntansi namanya SAI. Sabun menjalankan atau menjalankan mencatat pelaksanaan tugas si CFO gitu ya. Nah, salah satu tugas dari Sabun itu adalah mengelola hibah. Itu udah diatur di dalam eh, PMK mengenai sistem akuntansi hibah. Jadi tidak ada KL di Indonesia yang boleh mencatat pendapatan hibah. Karena Sabun itu ada 8 sub ada 8 sub PA Bun yang dia udah ditentukan. Dia mengelola hibah, mengelola subsidi, investasi gitu. Jadi KL nggak boleh ngakuin pendapatan hibah. Makanya jurnalnya tadi lebih pada mengakui ada penambahan kas, tapi tidak boleh mengakui pendapatan LRA. Karena pendapatan LRA nanti akan diakui oleh teman-teman di sini, di Sabun gitu ya. Nah, karena ada dua entitas di Pempus di situ, maka nanti perlu jadi jembatan, Bu. Ya, kalau di swasta kan kita cuma kas setara kas pada pendapatan. Tapi kalau di sini di di pemerintah pusat atau daerah, kan tadi areanya ada dua nih, Bapak Ibu ya. Area pertama itu kan SAI gitu ya. Area keduanya adalah sabun. Sabun. Jadi kalau ada pendapatan, misalnya di sini ada KUA, KUA itu di bawah Kementerian Agama. Dia dapat pendapatan. Tadi Mas Bagas jelasin, Ya. pendapatan PNBP dari sewa harus disetor pada hari yang sama, misalnya. Nah, karena dia melakukan pendapatan, melakukan penyetoran, dia nggak pernah terima kas itu. Kas itu langsung lari ke Menteri Keuangan, yang nanti Menteri Keuangan mencatatnya di bunnya, di sabun. Di sini namanya sabun, gitu ya. Nah, si Sai itu nyatetnya gini, ya dia mengakui adanya pendapatan, walau di sisi akrual dan sisi kas. Kemudian dia pakai akun antaranya apa? Kalau di PMK itu sekarang namanya dedel, diterima dari entitas lain, gini. Nah, nanti si sabun itu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kan tugasnya menerima pendapatan. Nah, dia nyatet menerima berarti terima kas dong. Ya, dia terima kas. Makanya kas dan setara kas pada apa? Apakah boleh Menteri Keuangan mengakui pendapatan yang secara normal? Dia nggak boleh ngakui karena pengakuan pendapatan itu dilakukan oleh KL. Sehingga jurnal dia adalah kas setara kas pada akun antara. Akun antaranya nama Dedel. Dedel gitu. Baik akrual maupun kas, dia dua-duanya mengakui ada kas masuk, tapi nggak berani atau nggak boleh mengakui pendapatan LRA dan LU. Sehingga jurnalnya Menteri Keuangan kayak gini doang. Nah, dua jurnal ini, Bapak Ibu, nanti kalau dikonsolidasi, ngomongin LKPP gitu ya, ini dedelnya akan saling hilang nih. Ya, dedelnya akan saling hilang, sehingga jurnal akhirnya kas tarakas pada pendapatan LO pada jurnal akrual, nanti jurnal kasnya kas tarakas pada pendapatan sewa. Jadi jurnalnya model kayak gini. Kita lihat di sini. Ini pada akhirnya ngikuti seperti di swasta kan, Bu. Swasta juga kayak gitu. Kas tarakas pada pendapatan. Di sini juga sama. Cuma karena entitasnya berbeda, maka di sini perlu jembatan. Nah, jembatannya itu tadi yang sampaikan oleh Mas Bagas, Dedel sama Dekel tadi. Nah, terkait dengan hibah, hibah itu nanti yang mengakui adalah Satuan Kerja Bun yang di bawah BA 99. Makanya KL itu nggak boleh ngakui pendapatan itu. Nanti kalau dikonsolidasi, pada akhirnya akan ada, Bu, pendapatan hibah itu akan muncul di LKPP. Karena yang nyatet si Sabun, kemudian si
KL-nya itu hanya mengakui adanya aliran kas. Kurang lebih kayak gitu, Bu. Oh ya, terima kasih Pak Dani. Nah, saya kembalikan Mas Bagas, monggo Mas. Baik, terima kasih Pak Dani. Jadi gitu ya Bu, nanti ya sekali lagi mohon maaf ini potongannya adalah potongan SAI ya, instansi ya. Ya, jadi Ya Pak. yang tadi potongan instansi, sementara potongan bunnya kita belum bahas ke sana. Tapi tadi yang saya bilang Pak Dani, nanti kalau ini dikonsolidasi, ya nanti akan muncul ke sana. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Eh, ini kalau pengembalian atas kelebihan kas atau pendapatan tunai yang diterima di rekening kas negara atau kelebihan pemotongan melalui potongan SPM, ya sama Bapak Ibu di sininya enggak. Tapi pengesahan pengembalian pada kas lainnya, kemudian ini kalau terjadi tahun izin saya belum share ya. Bentar, Bapak Ibu, saya share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah tampak ya? Share screen saya? Baik. Jadi eh, kalau pengembalian itu atas tahun anggaran yang berjalan, ya Bapak Ibu, maka nanti kasnya itu dikeluarkan, ya kas lain di kementerian atau lembaga. Kemudian ini em, pengesahan pengembalian hibah eh, langsung, ya di situ. Kemudian kalau tahun yang lalu, maka karena eh, pengembalian hibahnya nanti ditutup ke ekuitas, ya sama nanti jatuhnya ke koreksi lainnya di sisi ekuitas di kas lain di Kementerian Lembaga dari hibah. Jadi em, ini kalau Bapak Ibu sempat ke akuntansi swasta, ini model seperti model koreksi return earning ya, return earning saldo awal itu masuknya ke sana. Ini yang terkait dengan hibah kalau ada kelebihan. Terus berikutnya lagi kalau hibah dalam bentuk barang jasa. Kalau hibah dalam bentuk barang jasa, nanti jatuhnya seperti ini, ya sama seperti yang tunai tadi, cuman ini karena bentuknya barang, maka terimanya ini, ya, ketika belum disahkan, terimanya ini, hibah langsung yang belum disahkan kredit, kemudian ketika pengesahan, maka hibah langsung yang belum disahkan, itu di debit, dan pengesahan hibah langsungnya yang nanti jatuhnya ke kredit. Jadi nanti ada aset bertambah, tapi juga ada ekuitas yang bertambah. Gitu. Oke. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan piutang pendapatan, ya kalau tadi kayak tadi ya yang bentuknya adalah penagihan pajak gitu ya, pajak yang ditagihkan atau surat ketetapan pajak, nanti di jurnal akrual ya ada piutang pendapatan pada pendapatan LO. Ya, maaf ini penetapan atas bukan pajak ya berarti mohon maaf ini PNBP, PNBP-nya adalah PNBP LO. Jadi demikian untuk ininya. Nah, kemudian kalau di bagian akhir nanti ada kait dengan eh, penyesuaian pendapatan, gitu ya. Nanti ada pendapatan diterima di muka. Kalau ada pendapatan diterima di muka, nanti jurnalnya adalah pendapatan pajak atau PNBP pada pendapatan diterima di muka. Ini seperti biasa. Tapi termasuk kalau nanti ada pendapatan berjalan berupa bunga akrual, ya selain dari hibah ya, dari bunga akrual yang jatuh tempo, satker yang berhak mencatat itu, maka nanti ada pendapatan yang masih harus diterima, piutang dan PNBP. Tentunya nanti PNBP ini kalau ada yang jatuh tempo kemudian belum dibayar. Jadi sekali lagi ini akrual karena memang ada hak tagihnya, gitu ya, ada hak tagihnya. Oke, itu dicatat ya, termasuk ini kalau diterima di muka berarti muncul kewajiban gitu ya, karena kewajibannya dicatat. Dan di sisi kas ya Bapak Ibu, karena tadi ini adalah basis, maka tidak ada pencatatan di atas yang diterima di muka maupun yang jatuh tempo tapi belum diterima pembayarannya. Kemudian ini secara umum jurnal standar terkait dengan eh, anggaran dan pendapatan ya Bapak Ibu, anggaran dan pendapatan nanti jatuhnya ke sana. Nanti secara umum apa-apa yang perlu diungkapkan ya. Jadi ada pengakuan, pengukuran, jurnalnya, kemudian nanti begitu di laporan keuangan
ada pengungkapan. Pengungkapannya kalau pendapatan LRA nanti penyajian dalam LRA menurut jenis pendapatan dengan menggunakan nilai rupiah, ya, pendapatannya pakai rupiah. Kemudian klasifikasinya berdasarkan jenis, ya, itu perlu di sana. Kemudian klasifikasi menurut jenis pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut nanti diungkapkan dalam CLK. Nanti mau dirinci lagi, rinciannya nanti ada di CLK. Kalau Bapak Ibu sudah download LKPP yang komplit gitu, yang audited komplit, biasanya CLK-nya tebel ya, di situ nanti ada rincian dari pendapatan pemerintah, ya. Pemerintah pusat nanti pendapatannya dirinci di CLK. Kemudian transaksi pendapatan dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Jadi tanggal transaksi nanti dirupiahkan dulu pada tanggal tersebut. Itu untuk pencatatannya. Kemudian pendapatan untuk yang LO, kejadian dalam LO menurut jenis pendapatan dalam menggunakan nilai rupiah sama, ya, klasifikasinya sama juga. Kemudian dalam mata uang asing dijabarkan dalam uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi, ini juga sama. Kemudian transaksi LO dalam bentuk surat berharga diungkapkan dalam CLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan LO. Nah, kalau kita lihat, kalau yang pendapatan yang LRA, yang tadi cash basis, istilahnya mungkin tidak akan ada banyak masalah gitu ya. Tapi kalau pendapatan yang LO, karena ini bentuknya adalah akrual, maka nanti perlu diungkapkan di CLK catatan-catatan yang terkait dengan akrualnya tersebut, ya, kayak tagih atas bunga, atas dividen tadi berapa, itu perlu diungkapkan dalam CLK. Jadi saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan mungkin sebelum kita tutup? Mohon maaf sekali lagi ini ini kulit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini kulit. Kalau nanti kita mau perdalam, kita akan dalam lagi ya. Cuman memang karena keterbatasan waktu. Jadi ini kulit Bapak Ibu. Nah, nanti kalau mau diperdalam kita bisa dalam lebih lanjut, termasuk tadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti punya keinginan untuk kita nyusun, Bapak Ibu nyusun semacam lembar kerja ataupun modul ataupun bahan belajar untuk para siswa, nanti kita coba kita bisa diskusikan kira-kira nanti bentuk yang paling pas untuk disampaikan pada teman-teman siswa itu seperti apa, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Gitu kira-kira Pak Dani ya. Ya. Ya Pak Bagas. Dan siap Baik. Mbak tuh. Ya. Betul. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau didiskusikan, Mungkin boleh. akan lebih jelas kalau ini ada contohnya Mas Bagas ya. Nanti kita kasih contoh lah ya. Ada action contoh. Contoh. Betul. Nanti Mas kita Bagas sebenarnya udah nyiapin contoh Bu. Iya, iya. Tapi nanti bisa di-share lanjut lah ya Mas ya. betul. Nanti kami share di ini ya Bu ya, Bapak Ibu, nanti kami share juga di share nanti materi latihannya. Tapi nanti di akhir kami mohon diingetin, kita kasih kuncinya ya. Tapi harapan kami sih jangan ngerjain nunggu kunci gitu ya. Bapak Ibu, nanti setelah Iya. kami share silahkan dicoba dulu, dilihat lagi pakai slide ini kira-kira seperti apa, nanti dicoba mungkin di pertemuan berikutnya atau nanti pertemuan keempat kalau mau dibahas juga boleh, nanti kami akan share kuncinya di belakang-belakang gitu kira-kira ya. Biar dicoba Nanti dulu kalau lagu. Ya Bu, ya. gimana Bu? Nanti Pak Dani dan Pak Bagas boleh nggak itu bahas yang katanya soal-soal yang pretest yang itu. Jadi itu ada soal yang ibaratnya kita masih tabu gitu. Jadi sebelum itu, terus kemudian tuh yang itu tuh yang saya penasaran. Kenapa pada saat cost center dia apa namanya nggak going ke concern. Nah, itu kan ada jawaban temen tuh yang hampir mirip sama saya, tapi katanya kurang tepat jawabannya. Nah, itu tuh nanti terakhir ya Pak, dibahas ya Pak. Kenapa bisa? Iya. Ya, Terakhir Bu, iya terakhir. Ya. ya.
Siap, nanti Iya, kita iniin di pertemuan akhir. Nanti mungkin lebih banyak simulasinya iya. Pak Doni ya. Ya. Ya, Baik, baik Pak. terima kasih Bapak Ibu. Jika tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, saya mohon Iya. maaf atas kurang-kurang yang saya sampaikan tadi. Kalau salah-salah itu dari saya, dan saya berharap ini bermanfaat dan men-trigger kita semua nanti untuk lebih banyak lagi ya memberikan materi kepada teman-teman siswa nanti setelah kegiatan. Terima kasih. Nanti setelah ini pertemuan lagi kapan Pak Dani? Selasa ya Pak. Selasa ya Pak? Oh Selasa, ya siap ya. Ibu. Dari Selasa. Selasa ini Iya. nanti insya Allah Selasa dan Rabu ya. Selasa Rabu nanti Iya, iya Selasa dan ketemu Rabu. Iya. Pak Dani lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah Iya. hadir. Terima kasih sudah berdiskusi, dan saya rasa demikian. Mohon maaf saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu. Terima Terima kasih kasih, Pak Dani. Terima Terima kasih, kasih. Pak Dani. Siap, Terima makasih. kasih. Makasih Pak. Makasih Pak Dani. Izin Ya. Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Izin Bagus, pamit. Pak Dani. Ya. Pamit, Pak. Iya, izin. Motif ya. Ya, terima kasih. Saya izin tutup Motifnya di Bapak sini Ibu aja. sekalian. Terima kasih. Kalau mau yang ini aku kasih di 25, 18.